Sekarang ini ada satu fenomena. Apa itu? Ada yang namanya inflasi pengamat. Jadi banyak sekali pengamat. Oke. Ada pengamat beras tapi dia backgroundnya bukan di situ. Ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri, dan pengamat-pengamat itu datanya tidak sesuai fakta, datanya keliru. Sebagian besar pengamat-pengamat itu adalah pengamat-pengamat yang sejak dulu sudah berusaha mempengaruhi warga, membentuk opini publik. Bahkan sejak Pak Prabowo belum menjadi presiden, faktanya lebih dari 96 juta warga lebih percaya Pak Prabowo, tidak percaya mereka. Nah, itu adalah bukti nyata kepercayaan publik, bukan suatu asumsi. Teddy, Anda itu kayak mutai ya? Mutai. Padahal kalau Anda ngaca, yang berlumuran tai adalah Anda sendiri. Gak ada yang berusaha terlihat menjadi pengamat lebih dari Anda barusan. Ya, Anda itu, you are exactly what are you talking about. Gini, ini kan era free speech. Semua orang boleh ngomong apapun yang dia mau, oke? Selama tidak melanggar hukum. Bedanya adalah Anda tidak berkompeten, tapi jadi pejabat, Teddy. Anda dibayar oleh uang kami, oke? Itu bedanya. Gua sih nggak dapat apa-apa. Dan Anda duduk di situ, itu melanggar konstitusi, Teddy. Why? Nggak sadar ya? Bingung kok bisa ya? Kata-kata seperti itu keluar dari mulut Anda. Cermin banyak loh di mana-mana. Muhasabah diri Anda, Mas Teddy. Mas, Jeng, whatever. I'm done with this shit. Teddy itu seskap. Fokus dia adalah manajemen di kabinet, dukungan administratif, rekomendasi kebijakan, pengawasan macam-macam. Porsi dia menjelaskan pengamat itu di ruang publik gede banget ketimbang bicara negara. Artinya setiap ada kritik yang masuk di kepala seskap itu bukan kritiknya, bukan substansinya, tapi siapa. Menurut gue jadi buzzer aja, jangan jadi seskap gitu loh. Sebenarnya kan bisa lo respon secara wise gitu, misalnya ya semua kritik dan masukan kami tampung, selanjutnya biarkan kabinet yang memutuskan mana yang terbaik, selesai. Dengarnya enak, nggak kelihatan songong gitu. Kalau kata teman gue John, Goebbels tuh ketawa lihat ini. Mau coba main-main dengan narasi gitu. Jadi komplit lah sudah. Presiden kemarin cari pembenaran dengan mengatakan keras kepala itu kadang-kadang harus dilakukan. Outputnya ya ini. Saran gua kembali pada persoalan rakyat. Solusi apa yang ditawarkan kabinet? Gedein porsi bicara lu di sana. Sekalipun ada pengamat gadungan, dia tetap punya hak. Keringat dia ngegaji lu semua kok. Wise aja gitu. Kabar inflasi pejabat, inflasi menteri, bagi-bagi kue jabatan nggak sesuai kompetensi, nggak menguasai bidang yang diemban. Ditanya haho-haho, plonga-plongo. Jadi nggak usah bacot lah, selama masih makan gaji dari keringat kami. Sekarang juga ada yang namanya inflasi keracunan. Dulu setiap ada satu keracunan makanan, pelakunya langsung ditangkap, usahanya langsung dihentikan. Karena apa? Karena nyawa sangat berharga saat itu. Sekarang, keracunan MBG jadi terlihat biasa saja. Karena apa? Karena nyawa tidak dihargai lagi demi yang namanya program atau sebagian menduga proyek. Daripada sibuk mengkritik-kritikan rakyat, lebih baik introspeksi diri. Kalau rakyat bertanya, jawab dengan jelas, bukan, pokoknya ada. Uang negara itu uang rakyat, bukan uang nenek kalian, paham? Berarti Mas Teddy, ada juga yang disebut sebagai inflasi korupsi. Dulu kita ngelihat IKTP korupsi 2 triliun seakan-akan besar, korupsi BTS Kominfo 8 triliun seakan-akan besar. Ternyata kalah dengan pengelolaan BGN yang super berantakan itu, yang mana dikasih 1 hari 1 triliun. Ternyata korupsi KTP 2 triliun, cuma 2 hari anggaran MBG. Kenapa ini disebut sebagai korupsi? Emang semua anggaran MBG korupsi, Bang? Kita pakai dictionary korupsi yang adalah abuse of power. Gimana enggak? Pengelolaan BGN yang super berantakan,
Lo ngeliat kaos kaki di set 100.000 rupiah. Lo ngeliat harga handphone dinaikin gila-gilaan. Tiba-tiba beli motor listrik belasan puluhan ribu jumlahnya. Ini praktek korupsi depan mata. Dan lama-lama kita jadi biasa. Korupsi dulu kita besar, jadi kecil. Ada inflasi namanya. Bukan cuma kalimat gua, bahkan ada jurnalnya. Bahkan jurnal juga mengatakan tentang normalisasi korupsi dalam institusi. Itu sangat mungkin terjadi. Lagi-lagi, korupsi di negeri ini lama-lama jadi normal, lama-lama jadi berita yang as usual. Jadi hari-hari aja. Ini kita belum ngomongin soal IKN, food estate, impor pickup, US, dan sebagainya. Jadi dibanding banyak sibuk komentarin pengamat, malah komentarin rakyat, mending urusin dulu internalnya aja. Biar pengelolaan anggaran rakyat ini nggak jadi semena-mena. Karena abuse of power lama-lama jadi korupsi. Korupsi lama-lama jadi normal. Itu namanya inflasi korupsi. Sibuk aja membantah narasi. Nggak ada kerjaan banget ya. Jadi pemerintah sibuknya hanya mengamati pengamat, bukan kerja. Kalau orang kerja nggak peduli apa kata orang, mau narasi, mau chaos atau kagak. Buktinya kan semua baik-baik saja. Ya baik-baik karena BBM tidak naikin, baik-baikin rakyat. Tapi harga-harga lain naik, kan kecolongan juga. Ya rupiah melemah. Jadi mau nggak mau harga-harga lain naik. Dari telur, susu, beras, kita hanya mendianggap baik, hanya menunda masalah. Ini benar-benar propaganda kebaikan yang sangat tidak bertanggung jawab. Semua baik-baik aja, tenang, tenang, tenang. Kita hanya menunda masalah sampai akhir tahun, kalau masih bertahan. Nanti Januari 2027 barulah itu udah nggak bisa nahan lagi. Menurut saya jangan terlalu pede kita ngomong baik-baik aja, jangan sekali. Itu sangat tidak bijak ya, sangat tidak. Kita nggak tahu hari esok seperti apa. Kita mendingan low profile aja, jangan menantang. Tuh kan baik-baik aja kan, terkendali ya, iyalah disuntik subsidi. Itu kan semua orang juga bisa kayak gitu, istilahnya ngutang. Tapi kalau bijaksana kita harusnya kan naikin setiap bulan 500 perak non subsidi agar rakyat terlatih. Kami mendingan punya harga stabil, naik tapi stabil dibandingkan sekarang semua harga liar. Karena meskipun BBM tidak dinaikkan, kan rupiah semakin melemah. $1 udah 17.100. $1 Singapura udah 13.400. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel ini, channel Opol 2045, yang membahas seputar perpolitikan, pendidikan hingga budaya. Salam NKRI, harga mati. Teman-teman tentu sudah menonton cuplikan video sebelumnya. Sedikit banyaknya teman-teman sudah memahami penyampaian-penyampaian di video ini. Seperti biasa, saya akan membacakan sebagian pendapat dari teman kita yang menanggapi video sebelumnya, supaya kita bisa saling memahami satu sama lain. Di sini saya awali pendapat yang pertama. Buktinya nanti saja, ditunggu gerakan rakyat. Orang melanggar konstitusi tapi bisa jadi jenderal. Rakyat percaya Prabowo, itu memang benar, tapi semua itu lenyap seketika Prabowo bersanding dengan pelanggar konstitusi. Prabowo perusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Pejabat, berhentilah banyak omong. Tugas kalian itu bekerja. Harusnya DPR yang banyak omong karena tugasnya dikira yang diangkat pejabat sekarang punya kompetensi. Tunggu di tahun 27 yang mendatang ini memancing orang yang jahat supaya orang yang mengkritik harus ditindak keras supaya aman. Salam sehat Pak Prabowo di tahun 27, tuntaskan orang yang iri.
Inilah akibatnya kalau penguasa dipegang militer yang tidak dididik oleh demokrasi dan anti dikritik merasa paling benar sendiri. Mereka lupa mereka dibayar oleh rakyat termasuk akademisi pengamat. Maunya rezim pengamat, jangan dikritik rezim. Nanti kalau rezim sudah diganti, baru Indonesia baik-baik saja. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Lihat ekspresi dan gesturnya saja terlihat kalau pikirannya kosong, tidak punya konsep. Benar pemerintahan Prabowo gak ada yang benar. Pada pikun sama dengan bosnya. Prabowo perusak, Teddy diangkat jadi sesgap. Otaknya nggak nyampe, dia juga melanggar undang-undang TNI. Nanti kalau sudah Prabowo nggak ada umur karena sudah tua, bocil ini yang melindungi siapa? Apakah dia selamanya akan menjadi TNI? Apakah bocil ini nggak merasa akan pensiun dan purnawirawan dan menjadi sejarah yang merusak tatanan TNI dan akan berhadapan dengan senior-senior dan junior TNI? Emang kalian semua sekarang percaya rejim sekarang di era Pak Prabowo? Jujur, saya sudah nggak percaya. Percuma juga sih, protes nggak pernah ditanggapin, hanya bisa sabar sampai 2029. Yang omong ini paham nggak apa yang diomongkan si Teddy ini baru kemarin sore, sok pintar. Di sini ada pendapat dari teman-teman kita yang terakhir. Kalau menurut saya orang jahat itu ya seperti dukun-dukun santet, itu terlalu jahat. Dan ilmu-ilmu preman sesaat. Tetapi susah kok ada yang mengatakan Bapak Prabowo perusak. Kalau perusak ya tidak mungkin bisa menyadarkan koruptor-koruptor. Sudah berapa banyak yang sudah disadarkan koruptor-koruptor? Kalau koruptor sudah banyak yang disadarkan, tidak dibicarakannya. Bukannya bersyukur, namanya jadi pemimpin. Kalau sudah diawali dari niatnya baik, yang tinggal dukung saja. Kalau hatinya tidak bisa ikhlas dan kurang senang, apapun yang dilakukan tetap salah. Padahal kalau menyimak, kalau yang kritik-kritik pas yang menghujani itu yang tidak disukai. Kalau kritiknya agak tenang, berbicaranya seperti ini. Kadang orang kalau tidak ada rasa kesal, pastinya tetap dukung Bapak Prabowo yang baik. Iya, teman-teman, begitulah pendapat dari teman-teman kita yang menanggapi video sebelumnya. Bagaimana teman-teman? Jika Anda mempunyai pendapat lain seperti teman-teman kita di video ini, bisa mengirimkan melalui kolom komentar kita di channel ini. Jika ada kata salah, saya minta maaf. Berjumpa lagi kita di video selanjutnya. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati.